Ya, selamat pagi kawan-kawan. Pada kali ini kita akan bersama tidak lain tidak bukan. Kalau kamu tidak kenal dia, saya pun heran lah. Dia merupakan legenda penyanyi dulu ah. Memang legend sangkatan Justin Lusa. Ini Julius Guduk ah. Dia merupakan kalau bilang cerita pasal sejarah-sejarah ini memang dialah, karena kamu kena carilah. Jadi mungkin sekarang ini kita berada di Kampung Sunsuran di Watu Tinurideng. Ini saya rasa banyak orang tidak tahu. Jadi sebelum itu selamat datang ke channel Knowledge Mitch. Dan tanpa membuang masa, mungkin kita terus kepada Gundohing Julius Guduk untuk menceritakan latar belakang dan kenapakah dia dipanggil Watu Tinurideng. Dipersilakan, yes. Oke, selamat tengah hari kawan-kawan semua. Kita sekarang berada di Kampung Sunsuran dan di sebelah saya ini adalah Watu Tinurideng yang dimana didirikan oleh orang-orang kampung suatu ketika dahulu, yang mana Tinurideng bermaksud didirikan. Oke, batu ini sebenarnya ada berkait rapat dengan suatu sejarah yang paling sejarah di Tamunan, di mana ketika itu kependudukan Masaleh di Tamunan. Oke, batu Tinurideng ini sebenarnya adalah batu yang dibuat oleh orang kampung sebagai satu perisai ketika Masaleh menyerang Kampung Sunsuran, di mana suatu ketika dahulu Masaleh dengan orang penduduk Kampung Sunsuran itu tidak sehaluan, sebab orang Kampung Sunsuran juga tidak mau mengikuti perkembangan Masaleh di Tamunan. So inilah sekarang yang kita lihat peninggalan orang-orang dahulu, dan saya juga teruja dengan batu ini, di mana sebenarnya ada banyak penceritaan tentang batu ini, di mana mereka dapat batu ini sebenarnya. Oh, oke. Satu cerita mengatakan bahwa batu ini diambil daripada dekat Gunung Wakid. Wah, jauh. Iya. Tapi kita tidak mendapat satu kepastian daripada di sana, pengambilan batu di sana itu bagaimana mereka mengangkat batu yang sebenarnya batu setinggi 2 meter per 13 sini, dengan kelebaran 2,18 meter. Oke, dan ketebalan ini macam 23 cm. Dan cerita yang kedua sebenarnya suatu ketika dahulu, di mana penduduk Kampung Sunsuran itu berada di bahagian bawah kampung ini, tetapi disebabkan Masaleh buat satu kota di Kimatan, and then kawasan kampung pada masa itu senang bagi Masaleh untuk menembak penduduk-penduduk di situ. So menangkan dulu juga orang-orang kampung ini dikatai oleh bebelian yang sangat-sangat mahir dalam backing kepada ketua-ketua masyarakat pada masa itu. So mereka berpindah dan sampai ke sini. So ada upacara dijalankan oleh bebelian itu dan mendapati kawasan ini baik untuk dibuat satu kota. Oke, dan mereka mulai mengurik tanah-tanah ini, dan di dasar tanah itu mereka terjumpa batu ini di dalam. So mereka kurik sehingga terkeluar batu ini dan dijadikan sebagai satu perisai untuk mengelak timbakan-timbakan daripada Bukit Kimatan ke sini. So inilah yang didirikan pada masa itu, di mana kalau mau ikut cerita-cerita suatu ketika dahulu, bebelian itu telah membuat satu upacara yang secara besar-besaran, dan pada masa mereka mendirikan batu ini, mereka telah korbankan hewan-hewan yang sebanyak 7 ekor, kerbau, babi, dan ayam segala, dan lain gong
yang ditanam di dasar ini. So bila mereka sudah dirikan batu ini, so mereka berselindung di kawasan ini. And then pada masa itulah jarang sudah penduduk kampung terkena dengan timbakan-timbakan daripada Mat Saleh yang berada di Bukit Kematan. Oh, jadi bermakna Mat Saleh dulu dia serang juga ini kampung lah? Dia serang di kampung. Sebenarnya mereka mula-mula datang di sini untuk mencari penyelesaian di mana suatu ketika dahulu memang kampung Sunsuron dan di bagian kampung Timoba dan Kituntul ini tidak sehaluan, selalu ada perkelahian. Dan kebetulan apabila Mat Saleh sudah berkampung di Timobar, so Mat Saleh mendapat satu kekuatan di sana bahwa orang-orang sekeliling Mat Saleh itu adalah orang yang bekas musuh tradisi kampung Sunsuron. So di situ Mat Saleh datang di sini dan inginkan satu perdamaian antara kampung ini dengan orang-orang di sana. Tapi dengan keadaan Mat Saleh yang datang di sini hanya meminta ternakan, ujung-ujung kampung itu tidak percaya dan mulai tidak sehaluan dengan Mat Saleh dan tidak percaya dengan Mat Saleh. Maka disitulah asal usul peperangan di antara orang Sunsuron dengan Mat Saleh dan pengikut-pengikut dia. Oh, begitu. Jadi kira-kira tahun berapa yang kawasan ini dijadikan sebagai satu kubu? Pada masa itu 1898 itu adalah masa-masa Mat Saleh berlawan dengan Captain Company British pada masa itu. And then kedatangan Mat Saleh di sini itu sebelum tahun 1899 mereka sudah datang di sini dan menyerang di sini, dan kebetulan batu ini didirikan pada ketika itu, di mana sebelum Mat Saleh kecundang pada 1900. Oh iya. Jadi bercerita tentang rumah ini. Ini rumah memang original beginilah dulu lah. Mengenai rumah tradisi Sunsuron beginilah dulu. Sebenarnya arsitek orang-orang dusun di sini, di mana semuanya di dinding, lantai dan atap semuanya diperbuat daripada bambu dan bulu. Cuma saja tiang-tiangnya ini daripada kayu dan kayu yang baiklah, kayu yang bagus. Di mana pembuatan rumah ini juga selalunya mengikuti pantang larang untuk mengambil bahan-bahan binaan. Kalau tidak, rumah ini tidak akan bertahan dengan lama. Ya. Ini ada lebih 100 tahun lah kan? Pendudukan rumah ini, dan sebenarnya rumah ini dahulu bentuknya memang begini, bentuk rumah lama. Cuma ada kita buat satu pembaharuan di mana dinding dan atap dan semua kaki lima itu kita renovate, di dapur dia renovate. Tapi tiang-tiang yang ada di bawah itu kita tidak ubah, dia masih seperti yang dulu. Dan mereka bentuk masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu lah. Iya. Untuk pengetahuan mungkin pendengar-pendengar channel ini, adakah kubu Mat Saleh di Tambunan ini cuma di Tibabar ataupun ada lagi yang lain? Sebenarnya di Tambunan dia ada beberapa kubu. Waktu Mat Saleh dikalahkan oleh British di Ranau dan Mat Saleh lari ke Tambunan dan berkampung di Kirakot, dan di Kirakot itu ada satu dia punya kubu di sana. Dan selepas itu dia berpindah ke di Patau, di mana di Kampung Narayat itu dia punya satu kubu juga di Kampung Narayat, dan seterusnya ke Kapayan Lama dan di Tibobar. In fact di Kapayan Lama itu adalah rumah Mat Saleh, dan di Tibobar itu adalah dia punya markas. So yang lain-lain ada di Botung dan ada juga di bahagian Sokung dan di Lotub.
Actually Latud Sungguh itu di sana. And then yang di Latud itu sangat strategik dia punya kawasan kota, sebab dia di atas bukit. Pun begitu dia hanya ke tempat itu sekejap dan dia balik ke Timur Barat. Sebab di Timur Barat itu di sanalah tempat operasi yang paling besar. Oh, Iya. dan saya difahamkan di sini ada satu, saya pernah lawat juga di sini dulu yang ada di sebelah atas sana yang ada macam tempat tengkorak itu. Yang dulu tuh, itu apa? Kenapa ada di sana itu? Iya itu kayak panggil Guritem. Guritem. In fact, the Guritem itu sebelum adanya masalah dulu memang penduduk kampung dengan penduduk Timur Barat dan Ketuntul itu adalah musuh ini, bermusuhan. So di antara kegiatan-kegiatan dulu itu memanggal kepala. And then yang di Guritem sebenarnya itu adalah kepala-kepala musuh yang berasal daripada sana. Dan juga yang di Timur Barat itu pun juga kepala yang ada di sana itu berasal dari sini juga. In fact di Ketuntul itu pun begitu. Tapi sebenarnya Ketuntul dengan Timur Barat juga itu adalah musuh. Bermusuhan sebenarnya. Tidak pengam dulu kan? Tidak pengam. So inilah yang kami namakan Guritem itu masih berdiri di sini. Namun kepala-kepala yang ada di dalam semua pun orang sudah curi. Tidak tahu entah buat apa. Mungkin ini didengar dulu waktu itu mereka percaya bahwa tengkorak manusia ini boleh diambil sebagai satu pengobatan ya, digunakan pengobatan orang-orang yang kena penyakit lontong. Tapi kalau kita pikir betul-betul sekarang yang tengkorak yang ada dalam itu pun bakuman juga kan. Betul. So, tiada yang betul yang boleh merawat yang orang yang kena lontong ini. Tapi mungkin itulah satu-satu cara untuk mengambil benda itu. So sejak hari ini hilang kepala yang tengkorak yang ada di situ. Hanya tinggal dia itu tempat lagi. Jadi saya percaya ramai di sana yang belum mengetahui sejarah Watu Tinoridong ini. Mungkin dengan adanya video ringkas seperti ini, saya berharap agar pendengar-pendengar yang ada di sana kalau ingin melawat di tempat ini, bolehlah menghubungi Tuan Gundohing Julius, ataupun mungkin boleh ditemukan satu pelancongan punya komite lah sini kan. Itu yang sebaik-baiknya. Ya, supaya kita dapat membantu komuniti pelancongan dapat menjana pendapatan dan dapat secara terus dapat menjaga tempat ini untuk dilestarikan supaya generasi akan datang akan sentiasa dapat satu education tourism daripada ini. Dan saya percaya jika Anda mendapat first hand briefing daripada Tuan Gundohing Julius, kita tidak akan rugi sebab sampai pandai kembang bulu dengar cerita dia. Belum lagi cerita Mat Satur banyak dia di sini nih, cuma kita dusun bilang kita legot-legot lo cerita. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada kata-kata dari Julius supaya bagi yang belum mendengar tempat ini mungkin bolehlah Julius cakap boleh melawat di sini dan sebagainya. Coba testing. Oke. Pada teman-teman, kawan-kawan yang di luar sana, bolehlah datang ke Kampung Sunsurun untuk melihat keadaan sebenarnya di sini dan juga untuk mengetahui sejarah Watu Tinoridong ini, dan mungkin ambil kesempatan juga ke Gunung Wakid ya. Yes. Sebenarnya di sini ini kalau yang di luar tuh belum lagi masuk di sini, silalah datang, jangan takut. Iya, very friendly. Yes. Dan bagi saya kalau datang di sini tidak sah lawatan di sini tanpa merasa first class tumpung dan super lah. Jadi betul cakap Gundohing Julius, because di sini ada juga homestay yang bagus, boleh rasa makanan tradisi dan secara tidak langsung mungkin paling 3 hari 2 malam di sini sambil mendaki Gunung Wakid dan beberapa sejarah yang ada di sini. Dan mungkin kata-kata terakhir daripada Gundohing Julius. Pada teman-teman yang ada di luar sana, kami sentiasa tangan terbuka menerima kehadiran kalian di sini, dan
kami juga ingin berkenalan dengan kawan-kawan yang di luar sana. So welcome to Kampus Sunsuran. Ya, dan sebelum kita akhiri, bagi Anda yang menyukai video ini dan support Glenn Julius pelancongan di sini, jangan lupa subscribe. Dan sebelum, since dia merupakan legend, jadi kita minta dia nyanyi satu rangkap. Coba, Julius. Baca lagu. Ai hani inonggo korbaina okolu no dai tiginawoku. Oke. Itu dia. Dia belum kasih habis, ha. Oleh itu, saya Nailul Smith, thank you very much, dan terima kasih kepada Julius karena dapat membantu pembikinan video ringkas ini untuk pelancongan dan sejarah di Sunsuran ini. Saya Nailul Smith, God bless, take care, stay safe. Alright.